Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa di kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Makanan Sisa Untuk Anakku. Oh iya, Nisa mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kok ayamnya begini, Bu? Tanya Luna sambil memutar fried chicken yang kulitnya sudah habis setengah. Tadi ibu nyicipin kulitnya sedikit, sayang. Nggak apa-apa kan? Ucapku berbohong entah yang keberapa kalinya. Oh, ibu masih mau nggak? Tawarnya membuatku menahan sesak kemudian menggeleng. Habiskan ya, ibu sudah makan. Luna mengangguk-angguk, lalu dengan lahap memakan ayam bekas anak majikanku itu. Tak lupa dia juga menambahkan nasi yang baru saja matang beberapa menit lalu. Benar, setiap hari aku selalu membawa makanan sisa dari rumah majikan untuk anakku Luna. Dari mulai ayam, sate, soto, bahkan steak. Bu, ini fried chicken kan? Tanyanya dengan mulut penuh. Aku mengangguk. Kok rasanya enak banget, beda sama fried chicken yang pernah dibeliin ayah, ujarnya. Iya kan, Nak? Sahutku. Dia mengangguk kecil, kemudian kembali melanjutkan makan. Pasti ayam itu lebih enak karena dibeli dari outlet terkenal. Berbeda dengan ayam pemberian ayahnya 6 bulan lalu, yang dibeli dari pedagang biasa. Mendengar nama menyebut ayahnya, aku jadi teringat kalau bulan ini Bang Sandi belum mengirim uang untuk bayaran sekolah Luna. Aku pun merogoh ponsel melihat aplikasi kalender. Sudah tanggal 16 rupanya. Padahal biasanya lelaki itu selalu tepat waktu mengirim uang di tanggal 2 atau 3. Aku dengan Bang Sandi memang sudah berpisah sejak 3 tahun lalu. Tepatnya saat Luna masih berusia 4 tahun. Namun sebelum kami resmi bercerai, Bang Sandi sepakat tetap memberikan uang setiap bulannya untuk Luna. Walau nominalnya tak terlalu besar, tapi cukup untuk membayar bulanan sekolah dan jajan sekitar 1 minggu. Sisanya akulah yang harus bekerja keras membiayai kebutuhan ini itu. Makanya aku memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu walau hanya sampai jam 3 sore saja. Assalamualaikum Bang, maaf, ini sudah tanggal 16, Luna belum bayar bulanan, saya juga belum gajian. Aku memberanikan diri untuk mengirim pesan demikian. Sambil melihat Luna makan, aku menunggu balasan. Cewek gatel, gak usah lu hubungi suami gue lagi, pakai minta uang segala. Emangnya suami gue gak punya keluarga dan kebutuhan lain apa? Mandiri dong jadi cewek, urus anak lo sendiri, gak usah minta bantuan orang, ngerti? Hatiku mendadak panas melihat balasan tersebut. Pastilah pengirimnya adalah istri Bang Sandi yang dia nikahi 1 tahun lalu. Kalbuku semakin nyeri, tak kalah foto profil lelaki itu lenyap, menandakan jika kontak tersebut sudah memasukkan nomorku ke dalam daftar blokir. Bu, Luna sudah cuci piringnya ya? Ya Allah, saking fokusnya aku pada balasan pesan menyakitkan itu. Aku sampai tak sadar jika Luna sudah selesai makan, bahkan mencuci piringnya sendiri. Terima kasih sayang. Aku segera memeluknya erat sambil menahan air mata agar tak tumpah. Mulai detik ini aku harus benar-benar mandiri demi gadis kecilku Luna Almahira. Stiknya mau disimpan tuan? Tanyaku pada lelaki berambut gondrong itu. Buang saja, jawabnya dengan enteng, lalu bangkit dari kursi makan. Sementara aku tak bisa menahan senyum. Stik yang terlihat masih utuh itu akan kubawa pulang dan kupersembahkan pada Luna. Diam-diam aku segera menyimpannya, lalu membereskan benda-benda bekas makan Tuan Faras dan mengangkutnya ke dekat wastafel. Namun aku harus menunggu sejenak karena lelaki jangkung itu masih asik mencuci tangannya di sana. Tanpa kata lelaki itu melewatiku setelah dia selesai dengan aktivitasnya. Kemudian aku bergegas mencuci piring dan gelas kotor, karena pekerjaan lain masih banyak menunggu untuk kuselesaikan. Kamu butuh uang tidak? Aku langsung mengucap istighfar tak kalah mendengar suara yang begitu dekat dengan telinga ini. Namun sepertinya lelaki di belakangku ini tak merasa berdosa karena sudah membuat pembantunya terkejut. Terlihat dari ekspresi datarnya yang seperti biasa. Butuh tidak? Ulangnya. Uang untuk apa tuan? Tanyaku bingung. Ya untuk apa saja? Aku terdiam, menyadari kalau aku sangat membutuhkan uang untuk membayar bulanan sekolah Luna.
Di WhatsApp grup wali kelas murid sudah mengingatkan beberapa orang tua yang belum melunasi tagihan bulan ini. Sebenarnya bisa saja aku meminjam dulu pada Bu Diana, majikanku. Dia wanita yang super baik, namun aku terlalu sungkan untuk melakukannya. Kalau butuh saya kasih, tapi ada syaratnya. Lanjutnya. Syarat, Tuan? Dia mengangguk. Besok temani saya ke acara reuni dan kamu harus berpura-pura menjadi kekasih saya. Hampir saja aku terdesak ludah sendiri mendengar perkataan Tuan Faras yang biasanya dingin melebihi beruang kutub ini. Bisa. Maaf Tuan, acaranya pukul berapa? Sore jam 4. Maaf Tuan, saya tidak punya banyak waktu. Waktu kerja maksudmu? Aku mengangguk. Biar semua saya yang atur. Lalu anak saya? Anak? Iya Tuan, biasanya sekitar bada asar saya selalu menjemput anak saya pulang les. Tuan Faras terdiam seperti memikirkan sesuatu. Tenang, biar saya yang urus, kamu percaya saja dengan saya. Giliranku yang terdiam. Bagaimana? Ya atau tidak? Aku masih hening karena harus memikirkan semuanya dengan matang. Namun lagi-lagi bayaran sekolah Luna membuat pikiranku semakin semrawutan. Ya Tuan, saya bersedia. Lelaki itu tersenyum dan aku baru pertama kali melihatnya. Oke, thank you, ucapnya. Kemudian dia berbalik dan berjalan meninggalkan area dapur. Sedangkan aku beberapa detik mematung. Kenapa bisa menyanggupi hal semacam itu? Entahlah. Yang jelas aku harus bisa segera mendapatkan uang demi keberlangsungan pendidikan gadis kesayanganku Luna. Aku kira Tuan Faras hanya bergurau, namun aku sendiri sadar jika laki-laki itu tak pernah bercanda. Hari ini pada asar tepatnya, Tuan Faras membawaku ke sebuah salon. Katanya aku harus dipermak habis-habisan agar tak terlihat seperti seorang asisten. Sementara Luna hari ini dia bolos les dan dengan senang hati Bu Diana dititipi anakku itu. Majikanku bahkan mendukung anak lelakinya untuk membawaku ke acara reuni. Sungguh aneh tapi nyata. Terima kasih Miss. Tuan Faras berujar saat aku selesai didandani. Saat melihat cermin, aku hampir terpesona dengan diri sendiri. Tangan ajaib pemilik salon sekaligus butik itu menyulap diriku bak seorang kekasih pangeran. Seumur hidup, aku baru merasakan memakai gamis seelegan ini. Bahkan saat menikah dengan Bang Sandi, riasan wajahku tak sebagus sekarang. Tuan Faras akhirnya mengajakku kembali masuk ke dalam mobilnya. Jantungku semakin berdebar, takut tak bisa berakting dengan baik. Tapi kamu harus tetap tenang, Rumaya. Tenang. Ini hanya 1 hari saja. Kamu tak perlu banyak berlaga. Tetap berdiri saja di samping Tuan Faras. Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah restoran cukup mewah. Jangan ditanya bagaimana keadaan jantungku. Rasanya hampir copot, karena berdetak terlalu kencang. Saat langkah kami masuk ke dalam sana, Tuan Faras memberikan lengannya. Dia menyuruhku untuk melingkarkan genggaman di sana. Akhirnya kami berjalan beriringan. Tuan Faras membawaku ke sebuah meja memanjang yang terdapat banyak sekali orang di depannya. Wah, Tuan Kopi datang. Seloroh seorang lelaki membuat semua manusia di sana menolehkan pandangan ke arah kami. Sore, maaf terlambat perkenalkan Rumaya, calon istriku. Ucapnya membuatku hampir terbatuk. Aku mencoba menyunggingkan bibir pada semua orang, namun senyumanku harus sirna tak kala melihat seseorang duduk di ujung sana dengan tatapan penuh keterkejutan. Bang Sandi, gumamku tak percaya. Melihat mantan suamiku ada di barisan kawan-kawan Tuan Faras, lengkap dengan istri barunya Kelin. Tuan, saya izin ke kamar mandi dulu. Aku memberanikan diri berbisik, Tuan Faras hanya mengangguk. Perasaanku sudah campur aduk, apalagi mengetahui mantan suami beserta istrinya menjadi bagian dari acara reuni ini. Beberapa makanan di meja yang terlihat mahal bahkan tak bisa kunikmati dengan baik. Akhirnya aku bisa masuk ke dalam toilet setelah cukup sulit menemukan ruangan ini. Di depan cermin yang memanjang, aku menatap diri sendiri. Kesunyian di dalam sini membuatku bisa menenangkan diri, walau tatapan Bang Sandi masih terasa menusuk kalbuku. Bukan masih mencintai, apalagi mengharapkan dia kembali. Hanya saja jika bertemu lelaki itu, segala luka yang sudah kukubur lama ibarat bangkit kembali. Apalagi mengingat keluarganya yang tak menyukaiku. Bahkan setelah Luna hadir, rasa benci mereka tak berkurang sedikit pun. Bang Sandi memang orang berada, berbeda denganku yang sebatang kara saat dipinang menjadi wanitanya. Dia lulusan sarjana, dan aku hanya tamatan SMA. Kami tak sepadan.
Maka dari itu, kedua orang tuanya tak pernah menyetujui hubungan kami. Dan pada akhirnya aku harus mengalah, membiarkan Bang Sandi menikah dengan Kelin. Perempuan yang katanya lebih pantas bersanding dengan Bang Sandi. Perempuan yang lebih pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Pantas saja gak pernah minta uang. Ternyata sudah menemukan lelaki yang super kaya raya toh. Aku terhenyak mendengar suara itu dari arah luar. Rupanya Bang Sandi tengah berdiri di ambang pintu toilet sembari menatapku. Seharusnya tak aku minta pun, kamu tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah. Aku berujar memendam kesal. Aku banyak pekerjaan, wajar kalau lupa. Katanya dengan enteng. Aku hanya tersenyum miris mendengar penuturannya. Aku pernah mengirimmu pesan, tapi istrimu yang balas. Ucapku membuat raut wajahnya berubah. Jangan berbohong, Rom. Dia tak percaya. Aku tak langsung menyahut. Namun mengeluarkan ponsel dari tas selempang pemberian orang butik tadi. Ini. Ucapku sambil memperlihatkan layar berisi pesan antara aku dengan Kelin. Bang Sandi terdiam. Tangannya mengambil ponsel dariku, kemudian membacanya dari jarak dekat. Tapi tidak apa, Bang. Biar aku berjuang sendiri untuk Luna. Kamu fokus saja dengan keluarga barumu. Kataku sambil mengambil kembali ponsel dari tangannya. Permisi dong, Mas. Jangan berdiri di pintu toilet wanita. Ucap seorang perempuan yang baru datang, membuat lelaki itu akhirnya menjauh tanpa bersuara. Ini, di dalam mobil Tuan Faras memberikan sebuah amplop coklat. Apa ini, Tuan? Tanyaku. Uang. Terima kasih sudah membantuku. Dengan ragu aku menerimanya. Akhirnya besok aku bisa membayar uang bulanan sekolah Luna. Terima kasih kembali, Tuan. Dia tak menjawab, hanya fokus mengemudikan mobil di jalanan lurus. Tak ada lagi percakapan di antara kami. Kecanggungan kembali menyelimuti. Untuk mengusir rasa itu, aku memalingkan wajah, menatap langit berwarna jingga yang begitu indah. Sebenarnya aku ingin sekali tahu, kenapa Tuan Faras menyewaku sebagai kekasih bayaran. Kenapa dia tak mencari kekasih betulan saja? Walau berpenampilan urakan, sebenarnya lelaki itu cukup tampan. Akan sangat mudah baginya menemukan wanita cantik dan sepadan untuk dijadikan pasangan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, kami pun sampai di pekarangan rumah. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Luna, takutnya dia merepotkan Budiana. Walau memang Luna bukan anak nakal, tapi tetap saja aku tidak enak sudah menitipkannya dengan majikan sendiri. Walau semua itu peraturan dari Tuan Faras, dan dengan semeringannya Budiana menerima permintaan si anak sulung. Beliau memang orang yang sangat baik, tak bisa kujabarkan segala kebaikannya itu. Masya Allah, cantik sekali kamu, Rum. Itu kalimat pertama yang kudengar saat aku masuk ke rumah untuk menjemput Luna. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf sekali, saya sudah merepotkan. Luna, kamu tidak nakal kan, sayang? Ucapku sambil berjongkok mengusap rambutnya. Aku baru sadar kalau Luna sudah berganti pakaian, namun bukan dengan baju miliknya. Bahkan rambutnya yang biasa dikuncir kuda, kini nampak terurai indah bak putri raja. Gak nakal sama sekali, Rum. Anakmu selain cantik, pintarnya Masya Allah. Budiana memuji. Kamu lebih baik tinggal di sini saja, Rum. Jadi gak usah pulang pergi setiap hari. Dan Luna bisa diantar sekolah dengan Pak Slamet. Budiana menampilkan kembali kebaikan sudut hatinya. Terima kasih banyak, Bu. Selama ini Ibu sudah terlalu baik pada saya, pada Luna. Aku berujar lembut. Karena kamu sendiri orang baik, Rum. Anak cantik, tinggal di sini saja sama Oma ya, jadi cucu Oma. Mata penuh kelembutan itu menatap putriku. Diana hanya tersenyum. Kalau begitu, Rum dan Luna pamit ya, Bu. Luna ganti bajunya dulu ya, sayang. Kok diganti, Rum? Itu baju untuk Luna. Ini juga. Katanya sambil menunjuk sebuah tas yang entah apa isinya. Faras, antar Rumaya dan Luna ya. Titah Budiana membuat lelaki yang sudah terduduk di sofa sambil memainkan ponsel itu terperanjat. Tidak perlu repot-repot, Bu. Kami bisa naik angkot. Gak bisa, Rum. Ini sudah malam. Bahaya. Faras, ayo. Aku tak bisa menolak lagi kalau sudah kuku dengan pendiriannya. Budiana takkan kembali goyah. Bahkan lelaki sedingin Tuan Faras sendiri tak bisa membantah. Tanpa kata Tuan Faras berjalan terlebih dulu keluar. Aku pun pengekor bersama Luna sembari terus berbincang dengan majikan baik hati ini. Jangan kebut-kebutan, Ras. Budiana berpesan saat aku dengan Luna sudah duduk di kursi mobil, tepat di samping Tuan Faras. Karena kendaraan ini hanya memiliki 2 kursi saja. Bu, Ibu Diana baik sekali, Luna suka. Tiba-tiba anak gadisku berujar dengan polosnya, aku hanya bisa tersenyum dengan perasaan tak enak.
Mohon maaf Tuan, kami sudah merepotkan, ucapku. Enggak, balasnya enteng. Ibu habis dari mana sih? Tanya Luna kembali, tanpa mengerti keadaan yang sebenarnya membuat ibunya ini tak nyaman. Habis bertemu teman-teman sayang. Teman-teman? Memangnya ibu punya teman? Katanya lagi membuatku terpejam sesaat karena merasa malu. Walau sedari tadi diam saja dan fokus menyetir, tapi pastilah Tuan Faras mendengar celotehan Luna. Belum sempat aku menjawab, perhatian Luna teralih pada atap mobil yang terbuka. Mungkin Tuan Faras memang merasa gerah. Wah, Luna bersorak sambil terus menatap ke atas. Bu, mobilnya bisa kebuka, ucapnya dengan girang. Aku hanya bisa menahan senyum melihat gadis kecilku itu sangat bahagia. Tiba-tiba Luna berdiri. Aku yang terkejut langsung memegangi tubuhnya. Bu, Luna suka. Soraknya lagi. Rambutnya yang terurai tertiup angin malam. Gadisku itu menoleh ke sana sini, memandangi alam yang penuh dengan kelip lampu. Tuan, maafkan Luna. Ucapku benar-benar tak enak. Tak apa-apa, katanya sembari terus menatap jalan. Om, ini namanya mobil apa? Kok atapnya bisa kebuka? Gak kayak angkot. Ucap Luna membuatku memalingkan wajah karena kepolosannya itu. Ferrari. Kukira Tuan Faras akan menjawab pertanyaan anak polos ini. Oh, Bu, besok Luna ke sekolah mau naik Ferrari saja ya? Kalau naik angkot suka panas. Katanya lagi membuatku tak bisa berkata-kata karena begitu malu. Bu, Luna menundukkan kepala sambil menatapku, seolah meminta jawaban. Iya sayang, akhirnya anak gadis itu tersenyum dan kembali mengangkat kepala. Sembari memegangi tubuhnya yang masih berdiri, aku mengembuskan napas pelan. Sekilas aku melirik Tuan Faras. Walau tak terlalu terang, aku bisa melihat lelaki itu tersenyum, tipis sekali. Potong rambutmu Faras, gerah mama lihatnya. Aku menoleh sebentar, lalu kembali membersihkan ruangan televisi yang lumayan luas ini. Nanti saja mah, lelaki itu menjawab. Dari sudut mata aku bisa melihat dia duduk di sofa depan alat elektronik yang terpajang langsung di dinding sembari mengikat tali sepatunya. Faras, tahun depan usiamu sudah menginjak 30. Cobalah jangan terlalu fokus pada kopi-kopimu. Rawat diri, potong rambut, ubah gaya penampilan, cari perempuan. Mama sudah kepingin cucu. Panjang lebar Budiana berkata. Bagiku pemandangan seperti ini sudah lumrah. Bukan sesuatu yang jarang mendengar wanita itu meminta anak sulungnya segera menikah. Namun sepertinya Tuan Faras belum tertarik dengan dunia seperti itu. Dia lebih mencintai kopi-kopi dan kedai yang katanya sudah dia bangun 3 tahun belakangan ini. Iya mah, iya terus tapi gak pernah dilaksanain. Kalau begitu kamu menikah dengan Rumaya saja. Sapu di tanganku hampir saja lepas mendengar penuturan Budiana. Namun dengan segera wanita itu terkekeh. Kok langsung tegang semuanya? Ucap Budiana lagi. Rum, kamu sudah makan? Tiba-tiba Budiana melontarkan pertanyaan padaku. Sudah Bu, jawabku sambil menoleh dan memberikan senyuman tipis. Luna sudah berangkat sekolah ya? Kalau lagi libur ajak dia main ke sini ya Rum? Insya Allah Bu. Suka banget ibu sama anakmu. Sudah sopan, pintar, cantik pula. Kebayang kalau dia cucu ibu. Sudah tak ibu dandani setiap hari. Aku hanya bisa tersenyum-senyum sambil terus melanjutkan pekerjaan. Mah, berangkat. Laki itu memotong pembicaraan kami. Budiana hanya mengangguk sembari menerima uluran tangan anaknya. Lantas lelaki yang mengikat asal rambutnya itu berjalan ke arah pintu keluar. Saat melewatiku, aku hanya membungkukkan tubuh, tanda menghormatinya. Mah, katanya tiba-tiba, langkahnya berhenti di pertengahan pintu. Jangan lupa, lanjutnya, Budiana terlihat mengernyitkan kening. Apa? Tanya majikanku itu. Kamar, jawabnya. Budiana membulatkan bibir, kemudian mengangguk-angguk. Akhirnya Tuan Faras benar-benar mengenyahkan diri dari rumah ini. Biasanya lelaki itu akan kembali sekitar jam 2 atau 3 nanti, lalu berangkat lagi bagda maghrib. Rum, habis ini tolong beresin kamar Faras ya. Budiana memerintah, aku hanya mengangguk. Lelaki yang masih bujang itu memang tak pernah berani menyuruhku untuk mengerjakan apapun, apalagi untuk membersihkan kamarnya. Di rumah ini, ruangan milik Tuan Faras sendiri adalah tempat paling asing bagiku. Setelah selesai membersihkan ruangan televisi, aku bergegas memenuhi perintah Budiana. Saat berada di depan pintu kamarnya yang tertutup, aku menghela napas terlebih dulu.
Entah kenapa, rasanya selalu berbeda jika hendak memasuki ruangan itu. Ada sedikit ketakutan menyusup ke dalam kalbu. Gelap, itu yang memenuhi penglihatanku saat membuka pintu kamar Tuan Faras. Namun aroma kopi langsung menguar, menusuk indera penciuman. Namun aku yakin jika aroma ini bukan berasal dari sebuah minuman, melainkan dari sebuah parfum yang selalu digunakan oleh lelaki berambut gondrong itu. Semua orang sudah mengetahui Tuan Faras jika dia sangat mencintai kopi, bahkan wangian pun harus beraroma sama dengan minuman favoritnya. Warna hitam yang selalu menemani hari-harinya pun sepertinya dia ambil dari filosofi kopi sendiri. Seraya menggenggam sapu di tangan kanan dan kemoceng di tangan kiri, aku mulai masuk ke dalam kamar bernuansa gelap ini. Kusimpan terlebih dulu kedua benda di genggaman agar bisa menyibak tirai lebar yang menutupi jendela kaca. Cahaya matahari langsung masuk menembus kamar, apalagi saat aku membuka jendelanya, rasa segar langsung saja menyergap diri ini. Kini buku-buku yang berserakan di meja dekat jendela nampak terlihat jelas. Spray dan selimut yang kusut juga menambah kesan berantakan khas para lelaki muda. Aku menghela napas terlebih dulu sebelum memulai pekerjaan, lalu melihat sekeliling ruangan. Foto berbingkai minimalis di atas ranjang berukuran besar itu membuatku tersenyum tipis. Entah kenapa, setiap kali melihat gambar tersebut, sudut hatiku terasa bahagia, apalagi melihat semua anggota keluarga di sana nampak tersenyum tanpa beban. Bahkan Tuan Faras sendiri terlihat begitu sumringah dengan rambut pendeknya. Lelaki itu berdiri di belakang Bu Diana sambil memeluk ibundanya dari belakang. Lalu Tania, adik perempuannya, yang kini sedang kuliah di luar negeri, juga tersenyum ceria seraya mendekap almarhum ayahnya. Pikiranku langsung berlarian mengingat Bu Diana yang setiap hari menceramahi Tuan Faras agar segera menikah. Aku mulai mengerti sekarang jika wanita itu amat kesepian. Dia butuh penghibur di masa tuanya, sementara Tuan Faras terlalu sibuk dengan kopi juga pekerjaannya, dan Tania, anak bungsunya, hanya pulang 6 bahkan bisa 1 tahun sekali saja. Setelah puas menatap gambar penuh kebahagiaan tersebut, aku mulai memberesi buku-buku yang tergeletak di atas meja, menutup beberapa yang diantaranya masih terbuka begitu saja. Lantas ku angkat semua buku tersebut ke sebuah rak khusus. Namun langkahku harus terhenti kala menyadari ada sesuatu yang jatuh. Aku memilih tetap menyimpan buku-buku ini ke dalam rak, lalu mengambil sesuatu yang jatuh di dekat kaki ranjang. Dahiku terasa mengernyit saat menyadari benda itu adalah sebuah foto. Nampak di dalamnya Tuan Faras bersama seorang wanita. Mereka duduk berdampingan di kursi memanjang. Namun yang membuatku heran, kenapa wajah wanita itu diberi cakra dengan spidol? Karena penasaran, aku mendekatkan mata pada gambar tersebut, membuat wajah si wanita di dalam foto lebih jelas. Entah kenapa, aku merasa tidak asing dengan orang tersebut, sehingga refleks otak ini bekerja lebih keras untuk mengingat-ingat beberapa manusia yang pernah bertemu denganku. Oh iya, aku bergumam sendiri, mengingat wanita ini ada saat acara reuni Tuan Faras bersama teman-temannya waktu lalu. Walau rambutnya cukup berbeda karena pada saat reuni rambut si wanita itu berwarna coklat tua dan ikal di ujung. Sedangkan di gambar ini rambutnya lurus hitam sebahu, namun jelas sekali wajahnya sama. Aku pun mudah mengingatnya karena dia cukup mencolok di antara kawan-kawan Tuan Faras. Siapakah gerangan wanita ini? Kenapa Tuan Faras mencoret wajahnya? Aku juga baru ingat kalau selama reuni mereka tak bertegur sapa. Wanita itu hanya sibuk memakan hidangan dan sesekali berbincang pelan dengan lelaki di sampingnya. Apakah dia mantan kekasih Tuan Faras? Atau, entahlah, kenapa pula aku harus memikirkannya sejauh ini? Karena merasa aneh dengan pikiran sendiri, aku pun menyelipkan foto itu di sebuah buku bergambar kopi. Kemudian melanjutkan pekerjaan sebelum Tuan Faras keburu pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 3, biasanya Bu Diana sudah masuk kamar 30 menit sebelum azan asar berkumandang. Sementara Tuan Faras, dia baru saja pulang dan sekarang tengah terduduk sembari memainkan ponsel di meja makan. Kulihat sedari tadi dia tidak menyentuh lagi makanan yang diantar oleh ojek online. Lelaki yang mengikat rambutnya dengan asal itu hanya mencicipi salad lalu kembali fokus pada ponsel. Tuan, ini mau disimpan? Tanyaku saat dia bangkit dari kursi. Buang saja, katanya. Aku hanya bisa menggeleng. Kenapa bisa dia memesan makanan kalau tidak dihabiskan? Apa dia tidak tahu mubazir? Apa dia tidak tahu kalau di luar sana banyak orang kelaparan karena sulitnya membeli makanan?
Tuan, yang ini bagaimana? Tanyaku menyadari ada satu kotak yang belum dibuka. Buang saja. Apa dia tidak punya bahasa selain itu? Tapi ini masih bagus, Tuan. Terserah, saya tidak suka. Katanya sambil memutar keran dan membuat luncuran air dari sana tiada. Aku hanya terdiam bingung, sedangkan dia berlalu begitu saja. Mendengar kalimat terakhirnya barusan, akhirnya aku memutuskan untuk membawa 2 kotak makanan tersebut. Luna pasti akan sangat senang. Apalagi ada 1 kotak yang benar-benar belum dijamah sama sekali. Enak? Tanyaku. Luna mengangguk-angguk. Dia tak bisa menjawab karena mulutnya begitu penuh. Ini apa, Bu? Luna menunjuk pada 1 kotak. Itu salad, Nak. Tanpa menyahut, Luna langsung melahapnya, lalu mengacungkan jempol pertanda dia suka. Aku hanya bisa tersenyum sambil menikmati makanan yang sama, walau salad di dalam kotak milikku sudah habis karena dimakan Tuan Faras. Kata Luna tiba-tiba. Aku langsung mendongak menyadari ada tetesan air yang turun dari atap. Dengan segera, aku memberinya perintah untuk menggeser duduk. Sedari tadi hujan memang belum berhenti. Atap kontrakan yang sudah lumayan lapuk ini memang seringkali bocor. Dengan cepat aku menuju ruangan dapur dan membawa sebuah baskom untuk menadahi tetesan air dari atas sana. Bu, di sini juga bocor, ucap Luna membuatku menoleh. Ya Allah, gumamku, melihat tetesan air di sana lebih cepat meluncur. Tanpa harus diperintah, Luna kembali berpindah posisi. Kini dia duduk di dekat pintu menuju ruangan dapur, lalu melahap kembali makanannya yang belum habis. Maaf ya sayang, jadi harus pindah-pindah makannya. Ucapku merasa begitu tak tega. Iya Bu, gak apa-apa. Besok ibu bakal cari kontrakan yang baru yang lebih bagus, ucapku. Luna hanya mengangguk-angguk. Dia sepertinya begitu terlena dengan kenikmatan makanan dari Tuan Faras itu. Setelah selesai makan, kami duduk di pojokan. Di sela suara deras air hujan, aku membelai rambut lurus Luna sembari mendengarkan dia bercerita. Aku bersyukur memiliki putri yang begitu pandai bicara seperti dia. Ada tamu, Bu. Luna berujar pada saat pintu kontrakan terdengar diketuk. Siapa ya hujan-hujan begini? Gumamku. Walau akhirnya aku bangkit dan mendekat ke arah pintu, Luna sendiri mengekor sembari menggenggam tanganku. Bu Berlin? Ucapku terkejut melihat siapa yang datang. Di bawah payung ungu yang melengkung melindungi tubuhnya dari hujan, mantan ibu mertuaku itu tersenyum singkat. Hai, cucu Oma, apa kabar? Baik, Luna menyahut. Ada perlu apa ya Bu? Tanyaku langsung. Wah, sombong sekali kamu Rumaya, sampai bertanya seperti itu. Ucapnya masih sambil tersenyum, aku hanya bisa menghela napas. Saya kesini mau menjemput Luna. Perkataannya membuatku langsung menatap kembali. Menjemput Luna? Untuk apa? Tanyaku. Loh, memangnya gak boleh? Luna harus sekolah, belum libur. Ya maka dari itu, saya akan memindahkan sekolahnya. Ucapnya lagi membuat mata ini terbelalak. Ayo Luna sayang, ikut Oma ya. Nanti di sana Luna bakal makan enak, main ke mall, nonton bioskop. Oma juga sudah siapin kamar yang bagus buat Luna. Kulihat anakku menggeleng, genggamannya bahkan terasa semakin erat. Lihat, Luna sendiri tidak mau, Bu. Lagi pula, untuk apa ibu menjemput Luna? Bukankah selama ini ibu tidak pernah menganggap Luna ada? Kataku mulai kesal. Sudahlah Rumaya. Apa kamu tidak kasihan pada Luna? Apa kamu tega membiarkannya menderita dengan hidup di kontrakan lapuk seperti ini? Biarlah kami yang merawatnya. Aku langsung menggeleng. Silakan ibu pergi. Kehadiran ibu membuat kami terganggu. Wanita itu terdiam namun tatapannya berubah menjadi tajam. Pak. Baik Bu. Kedua lelaki yang sedari tadi berdiri di belakangnya langsung menarik tangan kecil Luna, memisahkan kami dengan begitu mudahnya. Saya mohon, jangan berbuat seperti ini. Kembalikan Luna. Ibu, ibu. Luna terus berontak, namun lelaki gundul berbadan kekar itu terus membawanya menjauh. Dan aku sendiri begitu sulit melepaskan cengkraman satu lelaki yang lain. Dia terus menahan supaya aku tak bisa meraih anakku sendiri. Saat Luna sudah berhasil masuk ke dalam mobil, lelaki gundul yang sedari tadi menahanku kini melepas cengkraman. Dia berlari menuju mobil dan aku pun ikut mengekor dengan langkah cepat. Luna, Luna, Bu Berlin, kembalikan Luna. Sambil menggedor kaca mobil aku berteriak, tak peduli dengan deras air hujan yang terus menghujani tubuh ini. Kita bertemu di pengadilan.
kata Bu Berlin sambil membuka kaca jendela mobilnya walau hanya sedikit. Tapi kurasa tidak perlu, semua hanya akan buang-buang waktu. Karena uang akan berbicara, ujarnya lalu menutup kembali kaca jendela. Teriakan Luna memanggil namaku membuat hati ini semakin tersayat-sayat. Tak kalah mobil itu melaju kencang, aku terus mencoba untuk mengejar, walau pada akhirnya langkahku tak sampai pada gadis kecilku yang terus dibawa menjauh. Luna! Karena kepergian Luna secara paksa, aku tak bisa bekerja dengan fokus. Sampai akhirnya ketiada berdayaanku ini membuat Bu Diana bertanya, "Kamu sedang ada masalah apa, Rum?" Aku tak bisa menjawab, hanya mampu menangis tak kala perkataan itu keluar dari mulut Bu Diana. "Ya Allah, kamu kenapa, Rum? Sampai menangis begini?" Bu Diana langsung memelukku, dan aku hanya bisa pasrah sambil terus menumpahkan air mata. "Ayo, Rum, ceritakan semuanya," pintanya kukuh. "Luna," kataku tersendat-sendat. "Kenapa dengan cucu ibu, Rum?" tanyanya sambil melepas pelukan. "Luna dibawa paksa oleh keluarga mantan suami saya, Bu." "Ya Allah," ucapnya seraya mengelus-elus bahuku. "Dibawa paksa selamanya, begitu?" "Mereka menginginkan hak asuh, Bu. Mereka juga akan membawa perkara ini ke pengadilan. Tapi saya pesimis, karena mereka pasti akan menang. Secara finansial, mereka lebih cukup untuk mensejahterakan hidup Luna." Bu Diana terdiam, tapi dia masih terus mengelus bahuku. "Bukannya hak asuh sudah jatuh padamu, Rum?" Aku mengangguk. "Iya, tapi saya sendiri tidak tahu kenapa mereka membicarakan perkara itu kembali." "Saya akan membantumu, Rum," katanya membuatku kembali menatap. "Tapi saya juga perlu bantuanmu," lanjutnya. "Maaf, bantuan apa, Bu?" Bu Diana terdiam lagi, tapi sorot matanya semakin lekat memandangiku. "Menikahlah dengan Faras." Faras POV. "Congratulations," ucapku sambil tersenyum memandang undangan mewah berwarna keemasan. "Kamu akan datang kan?" tanyanya dengan enteng. "Kalau tidak sibuk." "Datanglah, Ras. Aku dan Andre sengaja loh bikin undangan ini 50 biji saja, khusus buat orang spesial." Aku hanya menunduk sembari mengaduk kopi. "Spesial," katanya. "Jika iya, kenapa dia harus melukaiku begitu dalam? Jika iya, dia takkan melakukan hal sekeji ini." Setelah menjalin hubungan serius selama 2 tahun, dengan mudahnya dia berkhianat dengan sahabatku sendiri. Dengan teganya dia merusak jalinan pertemanan antara aku dengan Andre. Bahkan sekarang, mereka akan naik ke jenjang pernikahan. "Oh," jawabku seakan tak peduli. "Kamu sudah punya pacar?" tanyanya membuatku tersenyum miring. "Sudah," jawabku bohong. "Jangan berdusta, Faras." "Siapa yang berdosa?" ucapku sambil memberanikan diri untuk menatapnya. Sial memang, mata itu masih sama seperti dulu. Selalu membuatku jatuh pada cinta. Bedanya dulu menyenangkan dan sekarang menyakitkan. "Siapa pacarmu? Apa urusannya denganmu?" Nindi mendesah lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi kafe. "1 pekan lagi akan diadakan reuni. Kalau iya kamu tak berdusta, bawa kekasihmu ke acara nanti." Sembari menatap pemandangan luar, Nindi berujar. Wanita itu seolah menantangku. "Oke," jawabku. Nindi menatap, senyumnya tersungging. Aku hanya bisa berpaling. Takut dia tahu jika perasaan di hati ini masihlah utuh seperti dulu. Tetap untuknya dan selalu baginya. "Ayamnya mau disimpan, Tuan?" tanya Rumaya, asisten di rumah ini yang sudah bekerja hampir 1 tahun. "Buang saja," balasku sambil bangkit dari kursi. Kulihat dia tersenyum tipis, lalu membereskan benda-benda kotor di atas meja. Sebenarnya aku sudah tahu jika dia selalu membawa pulang sisa-sisa makananku. Maka dari itu aku tak pernah mengacak makanan. Paling aku hanya mencicipi sedikit saja lalu kuabaikan. Dia memang bekerja sampai jam 4 sore saja. Tak menetap seperti asisten-asisten ibu yang dulu. Katanya dia seorang single parent. Mungkin itu juga alasan yang membuatnya selalu membungkus sisa-sisa makananku. Di depan wastafel, mendadak aku teringat perkataan Nindi yang hampir 1 minggu lalu. Sambil menengadahkan telapak tangan di bawah luncuran air, aku berpikir keras, di mana aku bisa mendapat kekasih bayaran. Aku tak mau Nindi tahu jika hati ini masihlah untuknya. Aku harus terlihat move on dan bahagia, walau kenyataannya tidak. Tersadar jika Rumaya hendak mencuci piring dan gelas kotor, aku langsung mematikan keran dan beranjak menjauh.
Namun mendadak tubuhku terhenti kala pikiran aneh ini memenuhi isi kepala. Dengan segenap keberanian, aku mendekati wanita yang usianya bisa jadi lebih muda dariku. To the point, aku menawarinya uang dengan syarat dia mau berpura-pura menjadi kekasihku di acara reuni besok. Awalnya dia menolak karena beberapa alasan, namun setelah aku yakinkan akhirnya dia mau menerima tawaranku juga. Rencanaku benar-benar lancar, tak ada hambatan sama sekali. Bahkan saat bertemu Nindi dan Andrew di acara reuni, aku bisa melihat mereka terkejut. Apalagi sebelum pergi ke acara tersebut, aku sengaja membawa Rumaya ke salon, di mana pemiliknya adalah seseorang yang sudah lama aku kenal. Miss Barbara, semua orang memanggilnya demikian. Lelaki kemayu itu menyulap Rumaya menjadi wanita yang cantik dan elegan. Memang aku akui, pada dasarnya dia sudah memiliki wajah menarik. Matanya bulat, tatapannya teduh. Hidungnya bahkan lebih tinggi dibanding milik Nindi. Bibirnya berisi dengan alis hitam memanjang. Miss Barbara benar-benar membuatnya menjadi wanita sempurna. Aku sendiri bahkan terpukau saat melihat Rumaya berpenampilan demikian. Namun sebisa mungkin aku tetap bersikap biasa di depannya. "Tuan, saya izin ke kamar mandi sebentar," Rumaya berbisik. Aku mengiyakan dengan cara mengangguk. Dia pasti gugup karena sudah kubawa ke acara seperti ini. Namun aku cukup kagum karena dia bisa bersandiwara dengan baik di depan teman-teman, apalagi di hadapan Nindi dan kekasihnya Andrew. 15 hari lagi kita nikah, kalian datang ya. Andrew membagikan selembaran undangan. Bentuknya berbeda dengan undangan yang diberikan Nindi pada waktu itu. Ya ampun, congratulations Andrew, Nin. Emeline wanita yang paling heboh di kelas kami dulu bersorak. Dia masih belum berubah, cerewet dan selalu membuat kupingku sakit. Thank you, datangnya kalian. Tapi kok Faras gak dikasih undangan? Celetuk Olive. Sudah, aku sengaja menjawab. Sudah, kata beberapa dari mereka berbarengan. Undanganku bahkan lebih bagus, VIP, ya kanin? Ucapku sambil menatap wanita yang rambutnya dicat coklat muda itu. Nindi tak menjawab, dia malah mengambil segelas jus di hadapannya. Sementara Andrew nampak menatap lekat kekasihnya. Aku tidak tahu apa memang Nindi tak jujur perihal undangan itu. Entahlah. Untuk mengenyahkan segala pikiran yang membuat otak ini terasa kusut, aku memilih mengambil sepotong tart lalu mengunyahnya pelan. Seharusnya aku memang tak pernah jatuh cinta. Karena sekalinya rasa itu hadir akan sulit untuk pergi. Bahkan sekeras apapun diri ini berusaha. Malam ini mama memanggilku untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun begitu terkejutnya diri ini, tak kalah ada Rumaya yang tengah terduduk di sofa, tepat di hadapan ibu yang mengandungku selama 9 bulan lamanya. Wajah mama nampak serius, belum pernah aku melihatnya seperti itu. Dia menyuruhku duduk, aku hanya bisa menurut. Faras, mama mau bicara serius denganmu. Mama menggenggam jemari ini, membuatku tersadar jika tangannya sudah diselimuti keriput. Faras, kamu sudah menemukan calon istri? Tanyanya. Setiap hari wanita ini memang selalu membahas pendamping hidupku. Dia selalu merengek meminta cucu. Tanpa dia tahu, aku tengah mengalami trauma berat karena ditinggalkan cinta pertama yang sangat kudamba. Belum maaf. Mama malah tersenyum, membuat adikku terasa damai seketika. Faras, mama sudah tidak muda lagi, nak. Kamu lihat kan? Kulit mama sudah mulai keriput. Rambut mama sudah banyak beruban. Bahkan gigi mama sudah ada yang jatuh. Entah kenapa aku merasa sedih mendengarnya berkata demikian. Mama gak tahu sampai kapan dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Bisa jadi besok atau lusa mama menyusul papa kamu di alam sana. Mah, kataku, tak kuat rasanya hati ini jika dia sudah membicarakan kematian. Apalagi soal papa, aku begitu mencintai mereka. Sebelum yang kuasa benar-benar memberi perintah pada malaikat Ijroil, bolehkah mama meminta sesuatu? Hanya sekali saja. Mama mohon. Aku meneguk ludah. Setiap hari mama memintaku untuk menikah. Dan aku hanya bisa mengangguk-angguk sembari berkata iya. Namun tidak serius dengan segala jawaban yang keluar dari mulut ini. Namun entah kenapa, kali ini perkataan dan sikapnya membuatku iba. Bagaimana jika mama tak berumur panjang? Bagaimana jika dia pergi sementara aku belum bisa mewujudkan harapannya? Mama menghela napas, senyumnya mengembang saat tangannya menarik lenganku dan Rumaya bersamaan. Menikahlah dengan Rumaya, Faras. Mataku langsung membelalak. Permintaan mama benar-benar di luar dugaan. Dia wanita yang sangat baik.
Mama yakin dia akan memberikanmu kebahagiaan. Mama mohon, nikahilah dia. Ucapnya lagi membuatku tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Rumaya, kenapa harus dia? Faras, ini sudah 1 minggu. Tiba-tiba Mama muncul, aku langsung berhenti mengaduk kopi. Iya Mah, jawabku. Lantas kembali melanjutkan aktivitas, sedangkan Mama terdengar menarik kursi, seolah dia ingin berbincang denganku lebih lama. Jadi jawabannya bagaimana? Aku menghela napas dan memilih mengangkat sendok dari dalam cangkir. Masih sembari bergeming, aku berbalik badan, membawa secangkir kopi panas ke atas meja makan, lalu duduk di depan wanita yang amat kucintai itu. Kenapa harus Rumaya, Mah? Tanyaku. Selama ini aku sangat penasaran, kenapa Mama harus menjodohkanku dengan janda 1 anak itu? Aku rasa Mama memiliki banyak teman yang anaknya masih gadis, lantas kenapa malah memilih Rumaya? Dia istimewa. Aku tersenyum tipis. Apa istimewanya perempuan itu? Apa karena dia pandai mengurus pekerjaan rumah tangga? Mah, bukannya dia seorang janda. Bagaimana kata orang kalau nanti aku menikahi seorang janda? Sudah memiliki anak pula. Kataku mencoba protes. Apa yang salah dengan janda, Faras? Nabi kita saja menikahi janda. Bahkan usia Nabi dengan Sayyidatina Khadijah terpaut 15 tahun. Aku terdiam lalu mengangkat cangkir dan menyeruput kopi hitam tanpa gula ini. Tapi Faras bukan Nabi, Mah. Mama malah terkekeh. Ya memang bukan. Tapi kalau kamu tak mau menikahi janda, gadis mana yang akan kamu pilih sebagai pendamping? Katanya membuatku membisu lagi. Faras, selama hidup di dunia ini, Mama tidak pernah meminta sesuatu padamu. Tapi Mama mohon, turuti keinginan Mama 1 kali ini saja. Mama janji, permintaan ini akan menjadi permintaan pertama dan terakhir. Benar sekali, wanita di hadapanku ini tak pernah meminta sesuatu apapun. Maka dari itu, aku selalu tak pernah bisa membantah jika dia sudah memberi perintah, walaupun hanya untuk mengambil air minum saja. Mama sendiri tak pernah memaksa, walau sebenarnya dia ingin aku menjadi dokter. Namun anak sulungnya ini lebih memilih mengambil jurusan seni. Mama selalu memberiku kebebasan, berbeda dengan almarhum papa yang sifatnya mengharuskan segala sesuatu keinginan. Jika kamu bisa menikahi Rumaya, kamu juga bisa membantunya untuk kembali mengambil Luna. Mengambil Luna? Ulangku bingung saat nama gadis kecil itu disebut. Mama mengangguk. Luna diambil oleh mantan keluarga suaminya Rumaya, Ras. Secara paksa. Katanya jika Rumaya ingin mengambil anaknya, dia harus mengikuti persidangan. Tapi Rumaya pesimis. Dia merasakan kalah karena harta mantan keluarga suaminya itu tidaklah sebanding dengan materi yang dia punya. Lagi aku bergeming, ceritanya lumayan menyedihkan. Aku cukup bisa merasakan kehampaan hati Rumaya. Kalau kamu menikahi Rumaya, Mama yakin Luna akan kembali jatuh ke tangan ibunya. Kita bisa menjamin kehidupan Luna, Ras, kata Mama lagi. Pikiranku semakin bingung, apa harus menolong seseorang dengan cara menikahinya? Bagaimana bisa aku menjalin sebuah ikatan jika di dalamnya tak ada rasa cinta? Yang ada semua itu hanya akan mengundang duka. Faras, panggil Mama membuatku menatapnya. Lagi-lagi keriput di wajah itu membuat hatiku lesu. Faras, jangan lupa lusa nanti kamu harus datang. Tanpa malu, Nindi mengirimkan pesan seperti itu padaku. Tidakkah dia sadar jika kepergiannya sungguh menorehkan luka dan trauma pada diri ini? Kenapa Tuhan, wanita sepertinya harus menjadi cinta pertamaku? Kenapa Nindi menjadi bagian tersulit untuk kuenyahkan dalam pikiran ini? Kenapa? Baik Mah, Faras akan menikahi Rumaya. Jawabku dengan hampa. Namun wajah Mama malah berseri, matanya berbinar. Senyumnya menandakan kebahagiaan yang tiada tara. Bahkan aku baru melihat kembali ekspresi seperti itu setelah kepergian Papa. Terima kasih anakku, terima kasih. Mama yang tadi bangkit dari kursi kini membenamkan kepalaku pada pelukannya. Dan aku hanya bisa pasrah. Hari ini dengan senang hati Mama mengizinkanku membawa Rumaya ke undangan pernikahan Nindi. Aku sengaja membawa wanita ini agar mantan kekasihku itu tak menyangka jika aku masih memiliki perasaan padanya. Wanita bermata bulat ini tak banyak bicara saat dia sudah berada di sampingku. Sedari tadi, wajahnya menampakkan kesedihan. Kurasa kepergian gadis kecilnya benar-benar membuat hatinya terluka. Apa kamu tidak bisa membujuk Mama? Tanyaku memecah kesunyian. Membujuk apa Tuan? Supaya pernikahan kita batal. Kataku enteng, dia malah terdiam. Aku tidak mau pernikahan itu terjadi, tapi aku tak pernah bisa menolak titahnya.
Sambil terus menyetir, aku berujar, "Akan saya coba, Tuan." Jawabku singkat. Lalu obrolan kami selesai. Diam-diam aku berharap semoga dia benar-benar bisa memujuk Mama. Jujur saja dari dulu aku tak pernah memikirkan soal cinta. Asmara itu hanya membuang-buang waktu. Aku sendiri merasa begitu menyesal kenapa harus mencoba masuk ke dalam perasaan seperti itu. Lalu menautkan hati pada wanita selama 2 tahun. Kukira Nindi adalah cinta pertama dan terakhir. Tapi nyatanya dengan mudah dia pergi. Sehingga membuatku kembali sulit percaya akan sebuah komitmen dan janji. Aku memang sukar jatuh cinta. Namun aku pun sulit untuk mengenyahkannya. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di sebuah gedung yang menjadi tempat digelarnya pesta pernikahan Nindi dengan Andrew. Saat turun mobil, sebisa mungkin aku mengatur perasaan sampai mimik muka. Walau tak suka bersandiwara, namun kali ini aku harus pandai melakukannya. Rumahnya sendiri sepertinya sudah terbiasa setelah aku ajak dia berakting saat di acara reuni. Kini wanita itu bahkan lebih luas memerankan seorang kekasih dari Rayandra Elvaras. Kami sekarang sudah masuk ke dalam gedung. Dekorasinya sungguh amat mewah. Pantas saja Nindi sampai berpaling dariku. Ternyata Andrew menjanjikan pernikahan seperti yang diselenggarakan sang pangeran untuk putri raja. Kirain gak bakal datang, ucap Nindi saat aku sudah naik ke tempat di mana dia berada. Sungguh dia amat cantik mengenakan gaun putih itu. Rambut coklat mudanya nampak digerai dengan indah. Sebuah mahkota mungil di atas kepalanya membuatku semakin tak kuasa berdiri lama-lama. Bagus banget kan dekorasi nikahan aku, Res. Andrew yang buat ini semua. Aku benar-benar gak bisa berkata apa-apa. Nindi menggelayut manja di lengan Andrew. Dan itu membuat perasaanku semakin muak dan sekaligus nyeri. Oh ya, namamu siapa? Aku lupa. Nindi bertanya pada Rumaya. Rumaya, jawabnya sambil tersenyum. Oh ya Rumaya, thanks ya sudah buat Faras move on dari aku. Hati-hati, dia orangnya suka mengenang masa lalu. Sambil mengelus pundak Rumaya, dia berujar. Gak bakalanin, Rumaya sudah mengalihkan semua duniaku, iya kan sayang? Sengaja aku merangkul bahunya, membuat wanita itu terlihat gugup walau hanya beberapa detik. Beruntung Rumaya bisa kembali tersenyum di depan Nindi dan Andrew. Nindi dan Andrew langsung tertawa mendengar perkataanku. Sepertinya mereka percaya jika aku memanglah menjalin kasih dengan Rumaya. Makasih Ras sudah datang, cepat menyusul. Bulan depan sebar undangan kok, awas gak datang. Ucapku lagi, mendadak wajah Nindi berubah, entah kenapa. Namun aku tak bisa berlama-lama karena tamu di belakang semakin banyak mengantri untuk menyelami dan memberi selamat pada sang pengantin. Akhirnya aku dan Rumaya pun turun dari pelaminan super megah. Kami terus bersandiwara layaknya kekasih, agar tak ada satupun orang yang tahu jika ada seorang tamu laki-laki di sini tengah dilanda patah hati hebat karena ditinggal wanita yang masih tinggal di dalam sukmanya. Rumaya tak bisa membuktikan perkataannya. Pernikahanku dengan dia akhirnya terjadi, walau hanya baru melakukan akad saja. Mama sengaja ingin mengadakan resepsi belakangan, supaya Luna bisa ikut meramaikan pernikahan ibunya, katanya. Tak ada malam pertama, tak ada belayan manja, tak ada rasa ingin mencinta. Dari awal aku sudah bilang padanya jika aku tak menginginkan pernikahan ini. Dan sepertinya Rumaya cukup mengerti, bahkan dia memilih tidur di bawah ranjang beralaskan selimut tebal. Entah sampai kapan keadaan akan seperti ini. Jelasnya, aku sungguh tidak nyaman ada orang asing kini menjadi penduduk di kamar kesayanganku. Namun di hadapan Mama, aku harus kembali bersandiwara. Tanpa diperintah, Rumaya pun sama. Dia berlagak layaknya istri baru yang bahagia. Seperti hari ini, kami sudah sepakat untuk pergi ke rumah mantan suami Rumaya, hendak menyelesaikan permasalahan hak asuh pada Luna. Mobil yang kukendarai akhirnya sampai di sebuah rumah yang ditunjuk Rumaya. Rumah yang sebenarnya tak terlalu megah jika dibandingkan dengan tempat tinggal kami. Tak menunggu waktu lama, kami langsung turun dan mengetuk pintu. Suasana terasa lengang, bahkan harus membuat kami menunggu. Pintu yang sedari tertutup akhirnya terbuka juga. Seorang wanita parubaya dengan rambut bersanggul muncul di hadapan. Ekspresinya begitu terkejut saat menatap kedatangan kami. Bu Diana, ucapnya tergugup sembari memanggil nama ibuku. Berlin. Kata Mama membuatku melirik. Apa mereka saling kenal? Masuk Bu, masuk. Perintahnya sambil tersenyum tipis. Walau ekspresi wajah wanita paruh baya itu tak bisa berbohong jika dia nampak tengah kebingungan. Mama yang berdiri paling depan mengangguk, lantas menyuruh kami berdua ikut masuk.
Sebuah foto keluarga berbingkai cukup besar menyambut kedatangan kami. Nampak semua orang tersenyum penuh kebahagiaan di dalam sana. Namun satu hal yang membuatku merasa sedikit terkejut. Ada Kelin, teman satu kelasku dulu, ikut berdiri di samping suaminya yang hadir di acara reuni pula saat itu. Ya Allah Bu, saya seperti mimpi kedatangan ibu. Bu Diana apa kabar? Tanya wanita itu sambil menata gelas yang sudah berada di atas meja, lalu menuangkan air putih satu persatu pada benda tersebut. Saya sendiri terkejut, ternyata kamu pemilik rumah ini, ucap Mama. Aku hanya masih terdiam sembari menikmati drama. Iya Bu, saya pemilik rumah ini. Bukannya kamu tinggal di Jember, Lin? Kata Mama lagi seolah belum hilang rasa penasarannya itu. Iya Bu, tapi 10 tahun lalu saya pindah ke sini ikut suami. Mama mengangguk-angguk, sedangkan wanita bersanggul itu kedapatan melirik Rumaya berkali-kali. Rum, jadi Bu Berlin ini mantan mertuamu? Tanya Mama seraya menolehkan tatapannya pada wanita berkerudung hitam itu. Rumaya mengangguk tanpa bersuara. Dunia terasa begitu sempit ya Bu. Rumaya pembantu ibu sekarang ini ya, katanya sambil tersenyum. Bukan, dia menantu saya. Jawab Mama membuat wanita itu memudarkan kebahagiaan di wajahnya. Menantu? Iya, menantu. Rumaya istri anak saya Faras. Kamu masih ingat kan? Dulu saat kecil kamulah yang suka mengasuh Faras. Wanita itu menatapku sekarang. Dia terlihat begitu tercengang mendengar perkataan Mama. Sekarang aku sudah sedikit mengerti alur cerita ini. Bu Berlin pastilah mantan pembantu di rumah Mama dulu saat aku masih kecil. Dan kebetulan dia adalah mantan mertua Rumaya. Jika ia benar apa katanya, dunia terasa begitu sempit. Jadi ini Tuan Faras, katanya sambil terus menatapku. Mama mengangguk. Sungguh di luar dugaan, Lin. Kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Mama kembali berujar. Wanita itu nampak menghela napas. Di mana Luna, Bu? Rumaya yang sedari tadi terdiam kini membuka suara. Kulihat dia menatap mantan mertuanya itu lekat-lekat. Sedang istirahat, jawabnya singkat. Kami kesini ingin membawa Luna kembali pada ibunya, Lin, kata Mama lagi. Membuatku bingung harus ikut berbicara atau tetap hening seperti ini. Mohon maaf Bu Diana, dengan berat hati saya tidak bisa menyerahkan Luna. Kenapa? Hidup Luna harus terjamin Bu. Jika dia tetap tinggal bersama Rumaya, saya takut dia tak bisa mendapat kehidupan yang layak. Loh, kata siapa? Selama ini Rumaya sudah bekerja keras untuk Luna, bukan? Bahkan Rumaya menyekolahkan dia di tempat pendidikan swasta yang harganya bukan main-main, Bu. Sepertinya Mama memang mencintai Rumaya dan Luna. Kalau ia bekerja keras, kenapa setiap bulan Rumaya selalu meminta uang pada anak saya untuk biaya bulanan sekolah Luna? Kenapa Ibu bilang? Aku menoleh saat Rumaya menimpali. Sandi itu ayah biologis Luna. Perpisahan kami seharusnya tak menjadi alasan untuk dia lepas tanggung jawab. Di balik pendiamnya, ternyata Rumaya bisa tegas juga. Memang benar, tapi Sandi juga sudah punya kehidupan yang lain, punya tanggung jawab yang lain. Kalau kamu mau Luna dinafkahi selayaknya seorang anak, ya biarkan dia tinggal bersama ayahnya. Wanita bernama Berlin itu membulatkan matanya pada Rumaya, membuatku menebak jika selama menjadi mertua dan menantu, mereka memiliki hubungan kurang baik juga harmonis. Di pengadilan dulu hak asuh anak sudah jatuh pada saya, Bu. Jika Ibu dan Sandi tetap kukuh mau menggugat, lebih baik kalian pikirkan matang-matang. Sandi sendiri belum membayar nafkah Ida dan mut'ahnya pada saya. Apa semua itu tidak akan membuat kalian malu? Apa kalian yakin bisa memenangkan hak asuh? Sekarang saya sudah memiliki suami dan keluarga yang finansialnya jauh lebih baik daripada kalian. Dan jelas saya bisa menjamin kehidupan Luna. Bahkan tanpa bantuan Sandi sedikit pun. Suami katanya. Apa Rumaya benar-benar menganggapku sebagai seorang suami? Sombong sekali kamu Rumaya. Dari dulu sifatmu memang tidak berubah. Selalu merasa paling tinggi padahal tidak. Saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu memang bekerja di rumah Bu Diana dan mendoktrin keluarga mereka untuk berpura-pura jika Tuan Faras menikahimu supaya kamu dapat hak asuh Luna kembali. Katanya membuat perasaanku terasa aneh. Tanpa menunggu lama aku membuka tas ransel kecil yang selalu kubawa kemana-mana. Ku keluarkan buku nikah yang entah kapan kumasukkan ke dalam. Ini buku nikah kami, silakan dicek kalau tidak percaya. Ucapku sambil meletakkan 2 buku tersebut ke atas meja. Bu Berlin memandangiku beberapa detik, lalu meraih dan membuka buku nikah tersebut. Sebuah kekecewaan kembali menggelayuti wajahnya yang sudah dihinggapi keriput itu.
Peperangan di antara kami harus terhenti karena kedatangan dua orang. Kelin, wanita itu nampak terkejut melihatku duduk di ruang tamu. Sama halnya dengan lelaki di sampingnya. Apa mungkin dialah yang bernama Sandi itu? Rumaya? Betul, dia memang mantan suami Rumaya. Faras. Giliran Kelin yang memanggilku, rasanya dunia selebar daun kelor. Kalau bukan karena mama, aku malas sekali menjadi bagian dari drama ini. Kalian pulang juga akhirnya, tutur Bu Berlin. Mantan istrimu akan menjemput Luna. Lanjutnya membuat lelaki yang masih berdiri itu terbelalak. Tidak bisa, ucapnya tegas. Namun Bu Berlin beranjak dari sofa. Dia mendekat pada lelaki berkemeja itu. Kemudian membisikkan sesuatu hingga netranya kembali menatap kami. Tapi Bu, ucapnya seolah memohon. Namun Bu Berlin menggeleng. Entah mereka sedang membicarakan apa. Yang jelas aku ingin segera keluar dari ruangan ini. Lelaki itu tak bersuara lagi. Dia menunduk sambil memijat kepalanya. Biwati, panggil Bu Berlin. Netraku langsung tertuju pada seorang wanita yang tergopoh-gopoh menuju ruangan ini. Tolong panggil Luna ke sini, titah Bu Berlin. Membuat wanita itu menurut dan kembali lenyap dari pandangan. Kulihat wajah Rumaya sudah tak sesedih tadi. Bahkan Mama nampak menggenggam wanita itu sembari tersenyum dan membisikkan sesuatu. Ibu, perhatianku langsung teralih. Entah kenapa aku tak bisa menahan senyum tak kala gadis kecil berbaju merah muda itu berlari, lalu menghambur ke pelukan ibunya, Rumaya. Sama sekali mereka berdekapan, menuntaskan rindu yang mungkin sudah lama terpendam. Aku hanya bisa tertunduk mendengar isak tangis keduanya. Pertemuan mereka sukses membuat hati ini terenyuh. Terima kasih Berlin, Mama berujar. Aku mendongak untuk menatap wanita bersanggul yang masih berdiri itu. Dia tak menjawab, hanya mengangguk pelan walau kekecewaan masih memenuhi ruangan wajahnya. Setiap pagi aku memiliki kesibukan baru. Biasanya setelah sholat subuh, aku akan kembali tertidur atau santai membaca buku sembari menunggu matahari menyoroti gorden lebar di kamar. Sekarang aku tak bisa melakukannya, karena harus mengantar Luna ke sekolah. Jelas semua itu titah Mama, dan aku tidak bisa pernah menolaknya. Beruntung Luna anak yang cerdik dan cukup lucu, sehingga aku selalu terhibur dengan tutur kata maupun tingkah lakunya. Cucu Oma yang pintar, puji Mama saat mengetahui Luna mendapat ranking 1 di kelasnya. Aku sendiri kagum, walau tidak bisa mengeluarkan kata-kata menyenangkan padanya. Sebagai hadiahnya, Oma akan ajak kamu liburan ke Jepang, kata Mama sambil menyentil hidung kecil anak itu. Aku kembali mengalihkan pandangan pada buku karangan Scott Rao saat Rumaya datang membawa beberapa gelas berisi jus yang dilapisi dengan baki kayu. Wah, mau banget Oma, Luna suka Jepang, Luna mau ketemu Doraemon, ucapnya semeringah. Lagi-lagi perkataannya selalu membuatku menahan senyum. Negara yang bagus, kapan kita berangkat Mah? Tanyaku sambil merendahkan letak buku dari pandangan. Loh, siapa yang mau ajak kamu Faras? Ucap Mama membuat keningku mengenyit. Maksud Mama? Mama terkekeh, lalu tangannya membelai rambut Luna yang terurai. Mama mau liburan sama Luna saja, sekalian ketemu Tania. Kamu sama Rumaya di rumah saja, hitung-hitung bulan madu. Aku meneguk ludah mendengar perkataannya. Rum, gak apa-apa kan kalau Mama ajak Luna liburan? Tapi bertiga saja sama Tania. Kamu sama Faras di rumah ya? Atau boleh pergi keluar kota? Sehabis resepsi kemarin, kan kalian belum pergi kemana-mana. Kenapa harus begitu, Mah? Lebih baik kita ikut saja, biar ada yang jagain kalian juga. Timpalku khawatir, sekaligus merasa malas jika harus berduaan bersama Rumaya di rumah semegah ini. Sudahlah, menurut saja Ras, Om Egi dan Tante Nia juga bakal ikut, jadi kamu gak usah khawatir. Habis sudah alasanku untuk tetap ikut pergi. Jika Mama sudah tetap dengan pendiriannya, sukar sekali untuk kuruntuhkan. Akhirnya aku hanya bisa terdiam sebelum kembali melanjutkan bacaan. Mata ini sempat beradu dengan kedua netra perempuan berjilbab hitam itu. Tuhan, kali ini aku tak menyukai takdir yang kau berikan. Rumaya VOV. Mau saya buatkan kopi, Tuan? Tanyaku memecah keheningan di sudut kamar ini, tanpa menatap lelaki yang mengikat asal rambutnya itu menggeleng. Aku hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Tanpa pamit, aku keluar membawa baju-baju kotor bekas dirinya. Sedingin apapun Tuan Faras, sehampa bagaimanapun perasaan kami berdua, dia tetaplah seorang suamiku sekarang. Namun aku tak boleh berharap banyak. Sebelum pernikahan ini terjadi,
Tuan Faras pernah berkata jika dia tak mencintaiku. Bahkan dia pernah meminta agar aku membujuk ibunya supaya membatalkan perjodohan ini. Halo Bu, ucapku saat telepon dari wanita baik hati itu masuk. Sehat Rum? Kamu lagi apa? Faras kemana? Aku hanya bisa menghela napas saat mendengar pertanyaannya itu. Alhamdulillah Bu, Rum mau cuci pakaian. Tuh Mas Faras masih di kamar. Ibu dan Luna sudah sampai di Jepang. Tanyaku. Mereka memang tengah berlibur ke negara tersebut. Budiana sepertinya menginginkan Tuan Faras lebih dekat denganku, sehingga dia sengaja pergi memboyong Luna dari rumah ini. Sudah Rum, kamu ini gak usah nyuci-nyuci segala. Laundry saja sebelum nanti ibu dapat pembantu baru ya. Katanya membuatku tersenyum. Tidak apa-apa Bu, lagi pula Rum suka pegal-pegal kalau nggak gerakin badan. Iya maksudnya gerakin badannya, jangan kerjain kerjaan rumah. Kan bisa olahraga, jalan-jalan, atau bisa mandi keringat sama Faras. Ibu tergelagak, sedangkan aku hanya bisa meneguk ludah karena tak percaya Budiana akan berujar demikian. Maaf Rum, jangan dianggap perkataan ibu barusan ya. Katanya lagi aku hanya bisa tersenyum sembari menjawab tidak apa-apa. Setelah berbincang cukup lama di sambungan telepon, kami pun memilih mengakhirinya karena beliau akan mengajak Luna makan katanya. Duh, Robby, entah dengan cara bagaimana lagi aku harus bersyukur padamu. Setelah beberapa tahun mengalami kepahitan hidup, kini engkau menghadiahkan kebahagiaan yang luar biasa, terlebih pada anak kesayanganku Luna. Masih dengan perasaan bahagia, akhirnya aku melanjutkan pekerjaan, membersihkan pakaian kotor Tuan Faras dengan sepenuh hati, sebagai tanda baktiku menjadi seorang istri. Tapi mah, di kedai Faras sedang ada festival, gak enak kalau bawa istri. Ujannya membuatku memelankan langkah. Sepertinya Tuan Faras tengah berbicara dengan ibundanya melalui video call. Kenapa harus gak enak? Aneh. Timingnya malah pas, Res. Kamu bisa mengenalkan Rumaya ke teman-temanmu secara lebih dekat. Aku masih tetap berdiri di dekat tembok penghalang antara ruangan depan dan tengah. Tak ingin sampai lelaki itu tahu jika aku sudah terlanjur mendengar obrolannya dengan Budiana. Faras? Iya, Ma, iya. Anak pintar, katanya. Entah kenapa aku jadi ingin tersenyum mendengar jawaban Tuan Faras. Ada sedikit rasa bahagia di hati ini, menyangka jika nanti lelaki itu akan mengajakku keluar dari rumah. Memang rasanya sudah sangat bosan. Walau rumah yang kuhuni ini terbilang sangat megah, namun aku rindu menghirup udara segar. Aku rindu melihat langit, aku rindu memijak bumi, aku rindu menikmati sepoi angin. Semenjak menikah dengan Tuan Faras, aku tak bisa lagi mengantar Luna sekolah. Karena pekerjaan itu sudah beralih pada lelaki beralis sebal itu. Tentu semua itu adalah peraturan dari ibundanya sendiri. Setelah percakapan mereka selesai, aku kembali melanjutkan langkah, berpura-pura seolah tak tahu perbincangan di antara mereka. Seperti biasa, Tuan Faras selalu menampilkan kebekuan di hadapan diri ini. Bahkan saat aku meletakkan secangkir kopi di meja, dia masih mempertahankan keangkuhannya. Namun tak masalah, memang sejatinya kami hanya dua orang asing yang dipertemukan semesta tanpa sebuah rasa, dan dipaksa untuk menjalin cinta dalam sebuah ikatan bernamakan pernikahan. Tentu bukan hal mudah menjatuhkan perasaan, terlebih pada manusia yang sama sekali tak kita kenal. Maka dari itu aku mengerti dan akan selamanya seperti itu. Hei, ucapnya tiba-tiba saat aku berbalik badan, bahkan sudah berjalan beberapa langkah untuk pergi meninggalkannya. Iya Tuan, jawabku sambil mendekap baki. Mama menyuruhku mengajakmu ke acara festival di kedai. Katanya terdengar dingin. Terima kasih Tuan, saya di rumah saja. Jawabku terdengar munafik, namun mengingat dia pasti tidak nyaman dengan keikutsertaanku, maka aku memilih untuk menahan keinginan diri untuk menatap langit. Ganti pakaianmu. Tapi Tuan, 10 menit. Ucapnya membuatku tak bisa berkata apa-apa lagi. Tuan Faras membuka langit-langit mobilnya, membuatku leluasa memandang semesta. Aku begitu bahagia walau lelaki di sampingku ini tak pernah mengajak bicara. Terima kasih Tuan, sudah mengajak saya keluar rumah. Ucapku mengalir begitu saja. Jawabnya begitu singkat, namun tak mengurangi kebahagiaan di sudut kalbu ini. Hening kembali menyapa, mobil merah yang dikendarai Tuan Faras terus membelah jalanan, sampai di mana dia membelokkan kendaraan ini di dekat perempatan. Saat kendaraan ini masuk ke sebuah tempat yang pintu gerbangnya dihiasi lampu kelap-kelip, aku hanya bisa bergeming sembali bergumam kagum di dalam hati.
Pojok sana tepatnya di samping pohon mangga yang belum terlalu tinggi, sebuah panggung berukuran medium nampak berdiri dengan cantik. Banyak juga manusia-manusia yang duduk mengisi kursi. Mereka nampak menikmati lagu yang dinyanyikan seorang lelaki berambut panjang lurus di atas panggung sana. Tuan Faras pun turun dari mobil tanpa berkata apapun. Dia berjalan begitu saja, dan aku yang bingung ini hanya bisa mengekorinya kemanapun dia pergi. Aku dibuat takjub dengan area dalam kedai saat mengikuti Tuan Faras masuk. Sungguh lelaki ini memiliki jiwa seni yang begitu tinggi. Aku yakin siapapun pengunjung yang datang kemari akan betah berlama-lama berada di sini. Sama halnya denganku, baru pertama kali datang sudah merasa jatuh cinta dengan tempat ini. Lah, si empunya baru nongol, ucap seorang lelaki berkaus putih polos sembari menghampiri Tuan Faras, diikuti 3 orang lain dan satu di antaranya seorang perempuan. Caileh, bawa bini lagi, tutur lelaki satunya yang berpakaian serba denim. Tuan Faras tak menggubris, dia mengalihkan topik sampai akhirnya mereka larut dengan pembicaraan. Mendadak aku merasa begitu asing. Di belakang Tuan Faras, aku masih berdiri sambil terus mendengar mereka berbicara. Duduk saja, titanya tiba-tiba dengan begitu dingin, aku hanya bisa mengangguk. Akhirnya aku berlalu dan memilih duduk di kursi kosong dekat kaca jendela yang sudutnya ditempeli stiker kopi, sungguh manis. Dalam kesendirian, aku menikmati segala hal yang ada di tempat unik ini. Dari kejauhan, diam-diam aku menatap Tuan Faras yang masih asik berbincang dengan kawan-kawannya. Tak ada keangkuhan, tak ada kedinginan yang menggelayuti wajahnya. Bahkan beberapa kali aku menangkap dia tertawa lebar. Saat Tuan Faras kembali menyunggingkan senyumnya yang bukan untukku, mendadak sudut bibir ini ikut tertarik. Sungguh lelaki itu amat sangat menawan jika menampilkan ekspresi langka seperti itu. Namun dengan cepat pula aku menggeleng sembari mengetuk-ngetuk kepala, mengenyahkan segala pikiran aneh tentang Tuan Faras. Jangan Rumaya, jangan sampai kamu bermain perasaan jika tidak ingin merasa patah hati untuk kedua kalinya. Sampai acara selesai, aku tetap duduk di kursi ini sendirian, sembari menikmati es susu coklat yang diantar pegawai kedai berseragam serba hitam. Sementara Tuan Faras, dia terlihat begitu sibuk dengan festival dan beberapa tamu-tamu, sehingga aku memilih untuk tetap bertahan agar tak membuatnya merasa malu ataupun terganggu. Pulang, sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponsel ini. Siapa lagi pengirimnya kalau bukan Tuan Faras? Aku tak menjawab, hanya menyapukan pandangan ke segala arah. Sampai akhirnya aku temukan keberadaan Tuan Faras di dekat tangga kecil yang menghubungkan area luar dengan kedai. Sudah selesai, Tuan? Tanyaku saat menghampirinya yang berdiri sembari bermain ponsel. Dia tak menjawab, membiarkanku terus mematung di sampingnya dengan segala kebingungan. Rumaya, panggil seseorang membuatku menoleh cepat. Kamu Rumaya kan? Ucap lelaki berjambang penuh dan berkacamata itu sembari mendekat. Aku merasa takjub, kenapa ada orang yang mengenaliku di acara seperti ini? Maaf, siapa ya? Tanyaku benar-benar tak mengenalinya. Kamu kenal Sigit? Ucap Tuan Faras tiba-tiba. Sigit, ucapku sambil terus menatap lelaki berkemeja lengan pendek tersebut. Dia pun membuka kacamatanya, membuatku membekap mulut sendiri. Ya Allah, Sigit. Aku baru bisa mengenalinya saat netranya tak lagi dibingkai kacamata hitam. Benar, dia Sigit, teman SMA aku dulu. Terasa begitu mustahil bertemu teman lama di sini. Entah sudah berapa puluh tahun kami tak bertatap muka. Sungguh keajaiban. Apa kabar kamu, Rum? Sedang apa di sini, Rum? Nonton band? Aku, dia istriku, sahut Tuan Faras, membuat kami semua terdiam sejenak. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya, karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.